bagian sini yang mau aku rapihin. Oke, ini barang-barang sudah dikumpulkan. Wow, sudah expire. Kita tidak boleh berpikir sayang membuang sampah, tidak ya. Bisa diisi produk lainnya. Jadi totalnya sangatlah tidak estetik. Gordennya nyangkut. Aku tuh udah sembuh batuk, pilek, demam, radang berapa hari ya? Obatnya tuh udah habis 3 hari yang lalu, tapi masih ada sisa batuknya di sini dikit. Kayak sebel banget gak sih? Ini kayaknya semua orang lagi ngalamin yang namanya radang, batuk, pilek, demam, ya nggak? Tapi kalau misalnya enggak, alhamdulillah berarti imun kamu kuat atau kamu nggak punya temen. Kayak COVID dong. Oke, sekarang mari kita styling rambut. Rontok nggak kah rambutnya? Lagi rontok tapi tuh rontoknya nggak sebanyak pas dulu zaman aku nyusuin anak pertama, karena mungkin dulu kan aku emang kurang gizi nutrisi ya. Kalau yang sekarang kan vitaminnya udah macam-macam. Aku tuh konsumsi kalsium magnesium itu aku double dosisnya. Aku juga konsumsi vitamin D 5000 IU yang aku konsumsinya itu 2 hari sekali. Kenapa 2 hari sekali? Karena aku udah tes darah untuk kadar vitamin D di tubuhku ini dan tidak defisit, alhamdulillahnya. Jadi yang tadinya dulu pas defisit aku minum 10.000 tiap hari, terus habis itu diturunin dosisnya 5.000 tiap hari, terus terakhir udah 5.000 tapi tiap 2 hari sekali. Terus sama aku minum vitamin, ada vitamin C, zinc, vitamin B dan lain-lainnya, multivitamin mineral gitu jadi satu gitu. Oh, sama satu lagi vitamin yang untuk hamil itu aku lanjutin juga untuk lanjut selama menyusui ini. Sebelum lanjut styling rambut, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pras. Vlog hari ini bener-bener bakalan semi a day in my life. Mungkin bisa dibilang ini half day in my life, bukan a day ya. Karena ngevlognya nggak dari pagi banget, repot. Kalau dari pagi ya, emak-emak punya bayi 7 bulan. Ya adik udah 7 bulan, cepet banget ya. Ini kayaknya udah saatnya aku udah mulai bisa manjangin rambut lagi. Nantinya tiap 3 bulan aku kayak udah tinggal ngerapihin atau ngebentuk doang kali ya. Karena kalau rambut keriting itu biasanya kalau panjang tuh dan dia panjang yang nggak rata, keritingnya jadi berantakan. By the way, ini aku bakalan keringin rambutku. Aku pakai hair dryernya ini, Nobi Tescom yang NTID 92. Ini high power 2000 watt. Yes, aku tahu ini wattnya emang gede banget. Kelebihannya adalah dia ada ion negatifnya, yang dimana kalau diaktifin ionnya itu rambutnya jadi halus. Tahu dari mana ion negatifnya? Di sini. Kalau dia kuning gini belum aktif nih, tapi kalau dipencet di sini, nah jadi biru kan, ini ionnya udah aktif. By the way, kalian pernah kepikiran gak sih kalau misalnya ngeringin rambut itu sebenarnya yang benar yang gerak hair dryernya atau rambutnya? Jadi aku pernah ngeliat ada hairstylist yang bahas, cuma aku lupa siapa nama hairstylistnya, ada di TikTok waktu itu. Dia ngasih tahu kalau ngeringin rambut itu baiknya rambutnya yang gerak, bukan toolsnya. Jadi kayak gini. Cuma sorry, kadang kan kita kebiasaan ya dari dulu kayak gini ya. Aku lanjut ganti tools. Ini aku pakai Vivid Vogue. Aku beli yang paketan sebenarnya. Jadi barrelnya ada beberapa size, tapi ternyata aku paling cocok yang size 28 kalau nggak salah. Ini yang paling besarnya. Kenapa aku suka tools ini? Padahal aku yakin kalau untuk hair curler itu nggak semuanya cocok. Ada yang lebih cocok untuk rambutnya di curler dan mateng kalau dicatok. Tapi karena helaian rambutku lumayan tipis, terus juga ini hitungannya masih virgin hair yang belum pernah kena bleaching, jadi lumayan sebenarnya gampang diatur. Tapi kalau pakai catokan yang terlalu panas jadi ngelus dan jadinya lurus rambutku, malah jadinya buat ngebentuk rambutku yang sebenarnya aslinya udah keriting tapi keritingnya jadi lebih rapi. Aku butuh alat yang nggak terlalu panas tapi jadinya malah mateng di aku. Vivid Vogue ini salah satunya. Nah ya kan, rambutnya soalnya nggak semuanya bisa di styling. Didiemin dulu sampai ada bunyinya. Nah kayak gitu, didiemin dulu nih, karena aku bakal lanjut dulu ke
bagian rambut lainnya. Udah beres untuk kriwil-kriwilannya, emang cuma di bagian separoh dari rambutku karena sisanya belum bisa di styling. Nah, ini aku lanjut ganti tools lagi. Ini aku pakai sisir blow kali ya namanya ya. Ini merek Takeda, serinya TKD 998 BF. Dia tuh butuh 60 watt. Wattnya kecil sih. Cuma ya gitu deh, butuh waktu untuk manasin alatnya dulu. Nah, ini poni by the way aku potong sendiri tiap seminggu sekali. Jadi kayak udah biasa, sampai capsterku bilang, kok poninya bagus motongnya gitu. Sampai si Ralin pun poninya aku yang potongin. Pokoknya kalau untuk poni rambut keriting tuh aku agak ini ya, kurang percaya dengan siapapun. Jadi aku lebih percaya sama diri sendiri. Kalau untuk poni tapi, karena seringnya gagal, nggak sesuai yang aku mau. Nah, sisir blow ini buat ngerapihin area yang nggak dijangkau sama alat curler tadi, biar lebih natural kelihatannya. Jadi ada yang keritingnya keluar, ada yang ke dalam. Terus untuk rambut, hair oilnya aku pakai Kerasis. Ini aku beli di Korea, awet banget. Makanya cuma 1 pump doang, tapi nggak tahu kenapa bikin rambut shiny dan stylingannya jadi lebih tahan lama. Padahal aku belinya ngasal di supermarket di Lotte. Cari yang paling murah. Kalau kalian belum nonton vlognya, sana nonton vlog Korea Riri Prams, ada tuh part belanjanya. By the way, kalau hair oil itu jangan sampai kena kulit kepala ya. Kalau sensitif bisa langsung ini gatel sama kayak ngeklok pori gitu. Jadi bisa ketombean. Rambut sudah beres. Sekarang tinggal nunggu teman tim kerja kelompokku datang. Rencananya hari ini tuh mau ngerapihin studio karena barang-barangnya udah berantakan banget deh pokoknya. By the way, sebelum lanjut aku pakai ini dulu. Mother of Pearl Lippy Shield Nourishing and Protecting Balm. Ini tuh ada SPF-nya berapa ya? Aku lupa. Tapi di bibir tuh kayak lip balm, nggak ada warnanya, tapi nggak tahu kenapa bikin bibirnya kelihatan pink alami. Ini bagian sini yang mau aku rapihin. Dan by the way, aku baru ngeh banget kalau ternyata buku-bukuku udah banyak banget. Ini masih ada lagi setumpuk di rumah. Ternyata beberapa tahun terakhir ini aku suka baca ya. Setahun tuh aku bisa beresin 2-3 buku. Ini buku belum beres aku baca sih, When Things Don't Go Your Way. Tapi buku ini tuh menemani kehamilanku. Nah, di titik ini aku keburu lahiran. Page berapa? 150. Udah setengahnya sisa aku beresin. Terus tiap hari aku juga masih baca buku ini, The Pivot Year. Jadi 365 hari buat menjadi orang yang kita mau. Cuma bacanya tuh tiap hari harus bener-bener diresapin banget, kata per kata, kalimat per kalimatnya. Karena ini tuh buku self-help gitu sebenarnya. Bahkan kadang kalau ada kata-kata yang aku nggak tahu, aku cari tahu artinya. Lumayan sih buat aku yang Englishnya pasif, baca buku kayak gini tuh lumayan nambah kosakata juga sih. Oke, ini barang-barang sudah dikumpulkan. Ada bala bantuan. Masa sih? Wow, sudah expire. Yang expired dibuang-buangin. Sayang kak, sayang. Tidak boleh berkata sayang. Ya Allah, expirednya 2024. Aku shock sekali. Wow. Tadinya tuh sempet kita tuh ngasih ke makam jenazah. Jadi pernah ngirim ke Jogja. Ternyata dia udah terima banyak banget dari banyak makeup artis, influencer gitu-gitu, sampai dia minta stop, nggak usah kirimin lagi karena udah kebanyakan katanya. Mungkin yang meninggal tidak sebanyak itu ya. Nah ya udah, jadi ya udah dibuang aja, mau gimana? Ya insya Allah nanti ada penggantinya lagi. Ada kakak Yain. Kamu gaul banget bajunya. Emang ini hari apa? Oh iya, pakai baju bebas ya. Sudah beres. Loh, ada yang kosong. Alhamdulillah, bisa diisi produk lainnya. Yeay, terima kasih. Ada yang kotor, terus bingung ya pakai apa. Micellar water aja nggak sih? Micellar water yang kan kita dapat banyak micellar water, kita pakai yang oil infused. Kan oil kan, logikanya kalau oil bisa hilang. Ini loh, sini kalian lihat sini. Nih hitam tuh, hitam. Nah itu yang mau dibersihin. Coba ya, bisa nggak ya kita bersihkan? Bisa. Tuh, kayak tangan abang-abang gitu deh. Abang Ervin nih kayaknya tangannya. Oke. Jadi totalnya ada 3 kantong plastik kayak gini full isinya produk-produk expired. Setidaknya hari ini tuh
Goalsnya udah achieve, udah bebersih beberapa part laci-laci, organizer, rak, sudut studio ngontenku, karena emang kadang tuh kita mikirnya bebersih itu soal ngerapihin barang-barang kan. Tapi sebenarnya tiap barang, tiap area itu kan punya energi ya. Bebersih ini sama juga kayak nyapu kotoran dan isi kepala sih, buat ngeriset ulang segalanya. Ini tuh kayak membuka energi baru, biar yang masuk itu hanya energi-energi yang positif. Bukan cuma ruangan aja yang bersih, tapi buat aku tuh diri aku sendiri jadi juga siap menerima hal baru gitu loh. Kayak meriset segala energinya sampai ke diri sendiri. Biasanya nih dulu-dulu aku tuh ngerapihin kayak gini-gini tuh sendiri sampai capek sendirian gitu. Tapi kali ini aku ngajakin timku buat bareng-bareng, jadinya ternyata beresnya tuh lebih cepat. Poinnya adalah kalau emang nggak sanggup ngerjain sendiri, jangan malu untuk minta bantuan, dan kalau ada yang mau bantuin jangan kebiasaan nolak, harus berani buat nerima bantuan. Kuncinya di situ. Seneng banget liatnya, ini rak organizernya udah rapih banget. Jadi udah sesuai per brand gitu, biar aku nyarinya tuh juga lebih gampang gitu ya. Terus juga di bawah sini tuh ada cushion, terus foundation yang masih aku pakai. Terus ini ada produk-produk yang sering aku terima PR package-nya. Terus itu produk makeup art dan produk-produk lainnya yang belum aku review. Di sudut sini tuh juga aku bagi gitu untuk produk-produk yang masih sering aku comot-comot, urutin berdasarkan shade-nya biar aku nyomotnya gampang. Sebenarnya masih ada lagi laci di sebelah sini yang mesti aku beresin, tapi ntar dulu lah. Ini sisa dikit lagi sih sebenarnya, dan menurutku ini masih gampang. Paling tinggal milih-milihin mana yang expired untuk aku buang-buangin. Kalau ada yang bilang, "Kak, sayang banget produknya, sayang banget." Buat aku saat ini aku udah nggak bisa menyayang-nyayang produk lagi sih. Jadi kalau emang aku nggak pakai, misalnya aku udah beres review gitu ya, itu harus segera aku rapihin lagi, dipindah dari studio atas tempat kontenku ini langsung pindah ke bawah. Biasanya dirapihin lagi sama timku per varian produk gitu, karena kalau nggak tertimbun jadinya kayak sampah, kayak yang udah-udah gitu loh. Dan again, setiap produk itu ada energinya. Aku nggak mau nyimpen energi negatif lama-lama. Itu pelajaran juga buat kalian kalau misalnya di kehidupan dalam pertemanan ada energi yang negatif, kayak lebih baik buang aja nggak sih? Sekian video hari ini, aku harus lanjut kerja lagi. Makasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jaman squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!